잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Rahmana Falia Salwa dengan NIM 612012300022. Saya dari kelas R1 Manajemen, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 1 hingga materi pertemuan 3, mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Oke, dah on nih. Istilah komunikasi atau communication bersumber dari kata Latin yaitu communication dan bersumber dari kata commons yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Dalam prosesnya, minimal komunikasi berlangsung apabila ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Komunikasi menurut ahli. Yang pertama menurut J.A. De Vito menjelaskan bahwa komunikasi berarti bahwa suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistori oleh gangguan yang terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Yang kedua yaitu menurut Janis dan Kelly. Dalam buku Filsafat Ilmu Komunikasi, suatu pengantar 2005, mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses melalui seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus atau biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain, halayak. Berikut ini cakupan komunikasi, mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, lingkup internal. Di dalam lingkup internal, dapat beberapa poin. Yang pertama, komunikasi vertikal atau atasan-bawahan. Yang kedua, komunikasi horizontal antar rekan kerja. Yang ketiga, komunikasi diagonal lintas divisi atau departemen. Yang keempat, komunikasi formal dan informal. Selanjutnya ada komunikasi eksternal. Yang pertama, komunikasi dengan pelanggan atau konsumen. Yang kedua, komunikasi dengan mitra kerja atau supplier. Yang ketiga, komunikasi dengan stakeholder. Yang keempat, komunikasi dengan masyarakat umum. Selanjutnya ada media komunikasi. Ada beberapa poin. Yang pertama, komunikasi lisan, tatap muka, telepon. Yang kedua, komunikasi tertulis seperti surat, memo, email. Yang ketiga, ada komunikasi digital seperti chat, video, conference. Yang keempat, ada komunikasi massa seperti media sosial dan website. Selanjutnya ada aspek komunikasi. Ada 4 poin. Yang pertama verbal atau kata-kata, yang kedua nonverbal seperti gestur, mimik, intonasi. Yang ketiga visual seperti gambar, grafik, dan video. Yang keempat simbolik seperti logo, warna, dan icon. Di dalam komunikasi ada beberapa unsur, yaitu yang pertama pengirim atau komunikator. Pengirim pesan atau komunikator adalah manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan atau mewujudkan motif komunikasinya. Yang kedua ada penyandian atau encoding. Penyandian atau encoding adalah proses di mana komunikator mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. Yang ketiga ada pesan atau message. Pesan atau message adalah informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Yang keempat yaitu saluran atau media. Media dalam ilmu komunikasi diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat-alat komunikasi. Yang kelima yaitu penyandian ulang atau decoding.
Penyandian ulang atau decoding merupakan sebuah proses reaksi komunikan dalam menerima pesan dari komunikator. Kemudian komunikan akan mengartikan atau menginterpretasikan simbol-simbol menjadi sebuah makna atau informasi. Yang keenam yaitu penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan ini merupakan individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Yang ketujuh yaitu umpan balik atau feedback. Informasi yang kembali ke komunikator atau pengirim dari komunikan atau penerima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang diterima oleh komunikan atau penerima merupakan bentuk umpan balik atau feedback dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada bentuk komunikasi, ada 2 poin. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, merupakan komunikasi yang berbentuk lambang-lambang seperti gestur, misalnya gerak tangan, kaki, atau bagian lain dari tubuh. Bisnis dalam pandangan komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi internal, menghubungkan seluruh tim dalam organisasi. Komunikasi internal penting untuk menyampaikan visi, misi, serta tujuan perusahaan, sehingga semua anggota tim memiliki pemahaman yang seragam. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Di sisi lain, komunikasi eksternal melibatkan hubungan perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, media, dan komunitas. Yang ketiga yaitu komunikasi pemasaran. Dalam bisnis, pemasaran tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan manfaat produk kepada pelanggan. Yang keempat yaitu komunikasi manajerial. Manajer memerlukan keterampilan komunikasi untuk memimpin, memberi instruksi, dan memotivasi timnya. Yang kelima yaitu komunikasi krisis. Dalam situasi krisis seperti kegagalan produk atau krisis kepercayaan publik, komunikasi sangat penting untuk menangani persepsi negatif dan memulihkan kepercayaan. Yang keenam yaitu komunikasi digital. Di era digital, bisnis juga perlu beradaptasi dengan platform komunikasi baru seperti media sosial, email, marketing, dan website. Tujuan komunikasi bisnis yaitu menyampaikan informasi kepada klien, kolega, customer, bawahan, dan penyedia atau supervisor. Yang kedua yaitu memberikan pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga, memberi stimulus pada minat. Yang keempat yaitu memberikan pesan kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Yang kelima yaitu memberikan pendidikan tentang perilaku. Fungsi komunikasi bisnis ada 5 poin. Yang pertama yaitu informatif, menyampaikan informasi tentang situasi dan keadaan perusahaan, target pasar, konsumen, pesaing, dan lain-lain. Yang kedua yaitu persuasif, mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Yang ketiga yaitu kontrol, mengatur dan mengawasi kegiatan dalam organisasi. Yang keempat yaitu emotif, meningkatkan penerimaan pesan melalui emosi. Yang kelima yaitu koordinasi, menyelaraskan kegiatan antar unit dalam organisasi. Ada beberapa umpan balik di dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu umpan balik langsung. Adalah umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan saat komunikasi tatap muka, seperti melalui mimik wajah, ekspresi, dan bahasa tubuh. Yang kedua yaitu umpan balik tertulis. Umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan dalam bentuk respon atau balasan ketika menanggapi pesan tertulis. Yang ketiga yaitu umpan balik tidak langsung. Umpan balik yang tidak langsung datang dari penerima atau sumber. Umpan balik tidak langsung bisa berupa komentar, email, atau informasi dari individu dalam organisasi. Yang keempat yaitu umpan balik dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan, memastikan pesan telah dipahami dan diterima dengan baik, memodifikasi strategi komunikasi, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan produk dan layanan. Yang kelima yaitu umpan balik dapat berbentuk verbal, nonverbal, positif, negatif, netral, inferensial, langsung, tidak, serta internal dan eksternal.
Bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi antara karyawan dengan jabatan yang sama, baik di dalam divisi maupun antar divisi. Yang kedua, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi antara karyawan dan manajer atau orang dengan posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan. Yang ketiga, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi antara orang dengan posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan, tetapi tidak secara langsung terkait. Yang keempat, komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata dalam bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, membuat dan mengirim surat pengantar barang, surat penawaran barang, atau surat konfirmasi barang. Yang kelima yaitu komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui email, pesan, teks, blogspot, surat bisnis, laporan, proposal, kontrak, atau deskripsi pekerjaan. Yang keenam, komunikasi langsung atau tatap muka, yaitu metode komunikasi yang paling umum dan cenderung paling disukai. Yang ketujuh, online conference, yaitu metode komunikasi bisnis lainnya. Ada beberapa faktor penghambat komunikasi. Yang pertama yaitu masalah dalam mengembangkan pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan. Yang keempat yaitu masalah dalam menafsirkan pesan. Penyebab kesalahpahaman komunikasi bisnis. Berikut ini penjelasan dan faktor-faktornya. Yang pertama, pesan berantai, distorsi pesan saat melewati beberapa titik. Yang kedua, gangguan fisik, hambatan fisik yang mengganggu proses penyampaian pesan. Yang ketiga, pesan bermakna ganda, pesan yang memiliki lebih dari satu makna. Yang keempat, saluran komunikasi yang tidak tepat, pemilihan saluran yang tidak sesuai dengan situasi. Yang kelima, kurangnya memperhatikan pesan, kurangnya konsentrasi saat menerima pesan. Yang keenam, komunikasi yang tidak etis, tidak mengindahkan etika komunikasi bisnis. Yang ketujuh, informasi yang membludak, terlalu banyak informasi yang tidak diproses. Yang kedelapan, kesalahan dalam menafsirkan pesan, perbedaan dalam memahami makna pesan. Selanjutnya ada cara untuk memperbaiki komunikasi. Yang pertama yaitu menjadi komunikator yang baik, menyampaikan pesan dengan jelas dan efisien. Yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik, memperhatikan pesan dan memahami maknanya. Yang ketiga, menggunakan media audio visual, meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang keempat yaitu membangun hubungan yang kuat, meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian. Komunikasi di dalam organisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Pentingnya komunikasi di dalam organisasi, yaitu komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang kuat antara anggota organisasi. Selanjutnya, informasi yang jelas dan tepat sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang terbuka dan transparan memiliki dampak positif terhadap motivasi dan keterlibatan karyawan. Kemudian di sini ada teori-teori komunikasi. Yang pertama yaitu teori transaksional. Teori transaksional menekankan bahwa komunikasi adalah proses dua arah di mana pengirim dan penerima saling mempengaruhi satu sama lain. Teori ini menunjukkan bahwa setiap individu dalam proses komunikasi memiliki peran aktif dalam membentuk hasil dari interaksi tersebut. Yang kedua yaitu teori interpersonal. Teori interpersonal menggambarkan bagaimana komunikasi berbasis hubungan dapat mempengaruhi kinerja tim. Kualitas komunikasi interpersonal, termasuk kepercayaan, empati, dan dukungan, dapat mempengaruhi dinamika tim, kolaborasi, serta pencapaian tujuan bersama. Strategi pengelolaan komunikasi bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pelatihan komunikasi. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan dapat mengoptimalkan cara mereka berinteraksi.
Yang kedua, penggunaan teknologi. Memanfaatkan berbagai platform komunikasi digital untuk mendukung komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu umpan balik yang konstruktif. Mendorong budaya umpan balik yang terbuka untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keempat yaitu peran kepemimpinan. Pemimpin yang efektif harus mampu menjadi komunikator yang baik, memberikan arahan yang jelas, dan mendengarkan pendapat serta masukan dari anggota tim. Di sini ada hambatan komunikasi dalam organisasi, ada 3 poin. Yang pertama yaitu kurangnya keterbukaan. Ketidakmampuan anggota untuk berbagi ide atau kritik konstruktif dapat menyebabkan masalah dalam komunikasi. Yang kedua yaitu perbedaan budaya. Dalam organisasi, dengan keberagaman budaya, perbedaan dalam cara berkomunikasi bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu penggunaan jargon. Penggunaan istilah teknis yang tidak dipahami oleh semua anggota dapat menghambat komunikasi yang efektif. Solusi untuk mengatasi masalah komunikasi ada 2 poin. Yang pertama yaitu membangun budaya komunikasi terbuka, menciptakan lingkungan di mana anggota merasa aman untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu mengadakan workshop mengenai komunikasi antar budaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya review tadi adalah komunikasi bisnis memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Komunikasi yang efektif mampu membangun hubungan baik antara perusahaan dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Melalui komunikasi, perusahaan dapat menyampaikan visi, misi, dan nilai-nilai yang ingin diterapkan, sehingga tercipta pemahaman dan sinergi di dalam organisasi. Selain itu, komunikasi bisnis yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat citra perusahaan, dan menjadi faktor penentu dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Komunikasi dalam organisasi memainkan peranan yang sangat krusial untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memahami pola komunikasi bisnis dan mengelola komunikasi dengan baik, organisasi dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana teknologi mempengaruhi komunikasi dalam organisasi, serta perubahan pola komunikasi di era digital. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga video yang saya buat tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.